Shalom, selamat sore, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ruang pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini. Hari ini berjudul Hukum yang Terutama. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa yang penuh kasih yang bersemayam dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih Tuhan telah menyertai memberkati kami di dalam aktivitas sepanjang hari ini. Dan pada sore hari ini kami boleh meluangkan waktu untuk mendengar pembahasan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami berdoa. Amin. Satu kali, seorang ahli Taurat, kisah ini diambil di dalam buku Markus pasal 12, ayat 28 sampai 30. Seorang ahli Taurat, seorang yang ahli dalam hukum-hukum agama, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Lalu datang kepadanya dan bertanya kepada Yesus ini, hukum manakah yang paling utama? Kalau di orang Yahudi itu ada 600 lebih hukum-hukum yang harus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu ahli Taurat ini ingin menyaring dari sekian ratus hukum itu mana yang paling utama. Dia tanya kepada Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Hanya satu Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum yang terutama ialah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi seluruhnya ditujukan kepada Tuhan. Saya percaya kalau Anda seorang bapak, seorang ayah, pasti mencintai anak saudara. Saudara akan mengasihi, memberikan yang terbaik, mendidik, membesarkan. Apalagi kalau Anda seorang ibu, lebih besar lagi kasih Anda kepada anak Anda. Bahkan ibu rela berkorban demi anaknya. Begitulah kasih Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Bahkan lebih besar dari kasih ibu terhadap anaknya. Sekarang, apa respon dari anak yang telah mendapat kasih daripada orang tuanya? Anak akan mengasihi kembali kepada orang tua yang sudah mengasihi. Orang tua mengharapkan apakah anaknya besok akan membelikan sebuah mobil yang mewah atau rumah yang indah? Bukan itu harapan orang tua. Orang tua mengharapkan anaknya ini menurut. Sebab apa yang dikatakan orang tua itu adalah
untuk kebaikan anaknya. Orang tua itu menasihati, tua itu mendidik, ya, dan memberikan arahan, pimpinan demi kebaikan anaknya sendiri. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau Anda sudah merasakan kasih Allah dalam hidup kita, apa respon Anda? Allah menghendaki, kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oh, jadi yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anaknya adalah menuruti perintah-perintahnya. Perintah yang mana? Coba kita introspeksi diri kita. Apakah di dalam kita mengasihi Allah itu cukup kita berbakti seminggu sekali ke gereja, kita berdoa tiap hari, kita memberikan persembahan, bahkan perpuluhan, kita melayani dalam pekerjaan Tuhan. Apakah cukup? Kira-kira Allah senang apa yang kita lakukan? Dalam 1 Yohanes 5:3 tadi mengatakan, yang utama adalah turuti perintah-perintah. Perintah yang mana? Kita bisa lihat di dalam perjanjian lama. Di dalam Keluaran pasal 20, di situ adalah 10 perintah Allah menjadi tuntunan bagi bangsa Israel, tetapi termasuk kepada kita yang Israel rohani. Karena 10 hukum itu adalah cermin di mana kita bisa melihat kekurangan kita. 10 hukum itu adalah tabiat Allah sendiri. Allah yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Memang tidak sempurna, tidak akan sempurna. Tidak akan 100% kita bisa lakukan karena kita orang berdosa. Tetapi di dalam kita berusaha untuk melakukan hukum-hukum itu, Tuhan memberikan kekuatan. Saudaraku, bahwa mengasihi Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mempraktekkan apa yang lakukan di dalam 10 hukum itu tadi. Apakah kita hanya punya Allah yang esa? Setiap masalah kita yang datang, kesulitan kita yang datang kepada kita, kita lari kepada siapa? Kepada Allah atau kepada orang pintar? Atau mengandalkan kekayaan ataupun kekuasaan kita untuk mengatasi masalah itu? Kemudian, apakah kita betul-betul seminggu sekali kita mengasingkan 1 hari untuk kemuliaan Tuhan? Lalu memang kita tidak membunuh, hukum ke-6, tetapi diperluas hukum ini oleh Tuhan. Kalau kita membenci saudara kita, kita sudah termasuk melanggar hukum ke-6. Kita mempunyai rumah tangga yang baik, istri yang setia, tetapi hukum ke-7 diperluas. Apabila kita melihat seseorang dan menimbulkan kegairan kita dan juga menimbulkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai, kita sudah melanggar hukum yang ke-7. Kita mungkin bukan pencuri, tetapi tanpa sadar kita kadang-kadang korupsi waktu sebagai karyawan. Kita bukan seorang penipu, tapi kadang-kadang secara sehari-hari kita memberikan keterangan yang tidak benar untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Jadi marilah kita melihat cermin
untuk kehidupan kita melalui 10 hukum. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam kita mengasihi Tuhan, yang terutama di zaman akhir nanti dinubuatkan akan terjadi penganiayaan seperti yang dialami oleh Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, di mana mereka dipaksa untuk menyembah bukan Tuhan, tetapi di dalam mempertahankan imannya, mereka rela berkorban. Kita mungkin belum sampai ke tempat atau kepada waktu itu, atau mungkin kita secara pribadi sudah mengalami hal itu, dan itulah dapat dilihat dengan jelas apakah kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.